Pada suatu hari, hiduplah seorang kelinci dengan kakinya yang pincang. Ia tinggal di hutan. Karena kakinya yang pincang, ia sangat kesulitan ketika mencari makanan dan minuman. Suatu hari, kelinci tersebut pergi ke pinggir sungai. Ia sangat kehausan. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat seekor kambing terbaring dan terlihat sangat lemas. Kelinci pincang tersebut perlahan-lahan mendekati kambing. Ternyata kambing tersebut sedang sekarat karena kehausan. Melihat kambing yang kehausan tersebut, kelinci sangat kebingungan karena tidak jauh dari tempat mereka berada ada sebuah sungai. Setelah kelinci memeriksa keadaan kambing tua, ternyata kambing tua itu buta. Ia tidak tahu bahwa di dekatnya ada air. Sang kelinci hanya tersenyum. Kambing yang ia temui ini mempunyai kaki, tapi ia tidak mempunyai mata, sedangkan dirinya, ia mempunyai mata namun tidak punya kaki seperti hewan lainnya. Ia pun segera membantu kambing tua menuju sungai tersebut. Setelah mereka minum dengan sepuasnya, kelinci mendapatkan sebuah ide. Ia dan kambing tua dapat bekerja sama. Mereka bisa saling bantu dan saling menguntungkan. Kelinci kembali tersenyum senang dengan idenya. Teman, aku mempunyai sebuah ide. Sebaiknya kita berdua bekerja sama. Aku membantumu dan kamu membantuku. Apa maksudmu? Kau buta, tidak dapat melihat, dan aku pincang, tidak dapat berjalan dengan lancar. Kau membantuku dengan kakimu untuk berjalan dan sebaliknya. Aku membantumu dengan mataku. Bagaimana caranya? Caranya sangat gampang, kawan. Aku duduk di atas punggungmu sehingga kau dapat menggunakan mataku. Aku yang akan pergi menunjukkan jalan kemana kau pergi. Sementara itu, kau membantuku untuk berjalan dengan kakimu. Mendengar yang dikatakan kelinci, kambing tua berpikir sebentar. Dengan sangat riang, ia menerima ide cemerlang kelinci. Idemu sangat baik sekali. Mari kita bersahabat dengan baik. Jadi, kalau setuju dengan ideku ini, tentu. Mari kita mulai. Cepatlah naik ke atas punggungku. Kelinci sangat senang karena sekarang ia dapat berjalan dan mendapatkan sahabat. Kawan, seandainya saja kau tidak datang dan menolongku waktu itu, mungkin aku sudah mati karena kehausan. Oh, lupakan semua itu. Aku hanya kebetulan lewatin melihatmu. Masalah kematian itu urusan Tuhan. Dari situlah awal kelinci dan kambing bersahabat. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama. Suatu hari ketika mereka sedang berjalan-jalan, mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Kelinci menceritakan keindahan yang dilihat, agar sahabatnya pun dapat merasakan keindahan alam tersebut. Tiba-tiba ia melihat seekor gajah yang sedang duduk di tepi jalan. Gajah itu sedang menangis. Sahabatku, pelankan suaramu. Di depan kita ada seekor gajah yang sedang menangis. Mengapa? Aku tidak tahu. Mari kita dekati saja. Setelah memeriksa mendekat, kambing pun menghentikan perjalanannya. Kelinci mulai mendekati gajah. Setelah mereka mendekat, kambing pun menghentikan perjalanannya dan kelinci mulai mendekati gajah. Harimau, mengapa kau menangis? Harimau akan membunuhku. Mengapa? Pagi ini, ketika aku sedang mencari makanan untuk anak-anakku, seekor harimau tiba-tiba dan menangkapku. Harimau ingin membunuhku, tapi aku memohon kepadanya untuk pulang terlebih dahulu untuk memberitahukan anak-anakku dan berjanji akan menemuinya ketika menjelang sore nanti. Harimau pun menuruti permohonanku asal aku benar-benar menepati janjinya. Jika tidak, sebagai gantinya ia akan membunuh anak-anakku, kata gajah bercerita dengan sedih. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menepati janjiku, karena itu aku sangat sedih. Mendengar cerita gajah, kelinci, dan kambing sangat marah kepada harimau.
Jangan sedih, kawan. Kami akan menolongmu. Sekarang kau berbaringlah terus di pinggir jalan ini. Gajah pun menuruti apa yang dikatakan kelinci tanpa ragu dan membantah. Kelinci pun turun dari punggung kambing, kemudian ia naik ke atas punggung gajah yang sedang terbaring. Harimau pun turun dan mencari-cari gajah. Ia sudah sangat lapar, dan gajah akan menjadi santapannya untuk malam ini. Harimau pun melihat kelinci sedang duduk di atas punggung gajah. Harimau pikir gajah itu sudah mati dan dagingnya sedang dimakan oleh kelinci. Gajah ini adalah milikku. Mengapa kau memakannya? Kelinci tidak langsung menjawab. Ia malah memandang harimau dengan sangat galak. Mengapa kau berkata seperti itu? Akulah yang pertama mendapat gajah besar ini. Ini adalah gajahku. Harimau sangat heran mendengar kata-kata kelinci yang berani itu. Biasanya hewan kecil yang ia temui sangatlah jinak, tapi kelinci justru sangat galak, pikir harimau dalam hati. Bagaimana caranya kau membunuh gajah yang sangat besar itu? Bagaimana pula kau menghabiskan daging gajah, sedangkan tubuhmu itu sangatlah kecil, kata harimau. Hahaha, kau pikir kelinci adalah hewan yang terlemah? Pernahkah kau melihat kelinci yang dapat membunuh seekor gajah yang sangat besar? Jika aku dapat membunuh seekor gajah, aku pun dapat membunuh seekor harimau. Aku memberikanmu kesempatan. Sekarang pergilah jauh-jauh, segera pergi dari sini, sebelum nasibmu sama seperti gajah ini, jawab kelinci dengan nada tegas. Setelah mengatakan itu, kelinci pun kembali naik ke atas tubuh gajah. Ia kembali berpura-pura makan daging gajah. Harimau mulai ketakutan. Ia tidak tahu apalagi yang akan ia katakan. Gajah ini adalah milikku. Kamu seharusnya tidak memakannya, kata harimau dengan gugup. Hahaha, kau masih mau di sini? Pergilah sekarang jika kau ingin selamat. Tiba-tiba kelinci melompat turun dari gajah. Ia pun berpura-pura mendekati harimau. Harimau pun sangat ketakutan. Harimau berlari dengan sangat ketakutan untuk menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba kelinci melompat turun dari gajah. Ia pun berpura-pura mendekati harimau. Harimau sangat ketakutan. Harimau berlari dengan sangat cepat untuk menyelamatkan diri dari kelinci. Akhirnya selamatlah gajah dari kematian karena bakat keberanian kelinci. Meskipun itu hanya gertakan, namun gertakannya itu berhasil membuat harimau ketakutan dan pergi menjauh. Terima kasih kawan, kau sudah menyelamatkan hidupku. Gajah pun kembali berkumpul dengan anak-anaknya yang sedang bersedih itu. Akhirnya, kambing dan kelinci pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka sangat senang karena dapat membantu teman yang sedang membutuhkan bantuannya. Mereka berdua selalu pergi bersama-sama dan tidak pernah terpisah.